tahu itu ada Pak Ahok negara tuh. Jadi terus terang ya Pak, ketika mau memilih itu, ya, yang paling nyaman itu kita tua-tua. Ya. Pas dapat undangan karuan senang. Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di halaman SMA Negeri 8 Barabai, sebelum acara pembukaan kita mulai, kami persilakan Bapak Ibu untuk menempatkan diri untuk duduk di kursi bagian depan. Terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin semua, acara pada hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pengawas SMA Bapak Haji Suparlan MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabid GTK Bapak Misran, yang juga kami hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Salam hormat juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru pendamping dari berbagai sekolah yang ada di wilayah Hulu Sungai Tengah. Tak lupa kami sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu narasumber, para tamu undangan, dan juga para siswa yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Sabtu tanggal 24 September 2022 kita semua dapat berkumpul di halaman SMA Negeri 8 Barabai untuk mengikuti kegiatan Festival Revitalisasi Sastra Lisan Ba'akui dan Basyair bagi siswa SMP dan SMA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di tengah guyuran hujan gerimis yang tidak berhenti sejak pagi tadi, kami sampaikan terima kasih karena Bapak Ibu tetap berkenan untuk menghadiri acara ini, dan juga kepada siswa yang telah hadir di tempat ini kami sampaikan terima kasih yang sudah memberikan apresiasi terhadap kegiatan kami. Bapak, Ibu, dan juga para hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri.
Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Festival Revitalisasi Sastra Lisan Ba'ahwi dan Basyair, Ibu Indrawati SSMPD dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh pengawas SMA Bapak Haji Suparlan MPD. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabid GTK Bapak Misran. Yang kami hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Muhammad Lutfi Baihaqi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru pendamping, dan narasumber serta peserta yang kami banggakan. Revitalisasi sastra lisan Ba'ahwi dan Basyair secara umum merupakan upaya pelestarian dan pengembangan sastra daerah melalui pewarisan sastra daerah kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam kebudayaan yang beragam. Dalam pelaksanaan revitalisasi sastra lisan Ba'ahwi dan Basyair dikoordinasi dan difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, perlu kami laporkan bahwa kegiatan revitalisasi sastra lisan Ba'ahwi dan Basyair telah melalui beberapa tahapan. Yang pertama, koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kedua, pelatihan sastra lisan Ba'ahwi dan Basyair yang dilakukan selama 4 hari pada bulan Juli. Yang ketiga, pendampingan yang dilakukan selama 3 bulan, dimulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2022. Dan yang terakhir adalah pementasan dan pertunjukan sastra lisan Ba'ahwi dan Basyair sebagai tahapan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan revitalisasi sastra lisan Ba'ahwi dan Basyair yang dilakukan pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 September 2022 di SMA 8 Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini melibatkan 31 siswa yang terdiri atas 10 siswa SMP dan 21 siswa SMA dari 16 sekolah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini juga melibatkan 5 orang narasumber dan pendamping, yaitu 3 orang narasumber atau pendamping sastra lisan Ba'ahwi dan 2 orang narasumber atau pendamping dari sastra lisan Basyair, yang semua adalah sastrawan dari Dewan Kesenian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tepuk tangan untuk narasumber dan pendamping. Hasil kegiatan revitalisasi sastra lisan Ba'ahwi dan Basyair di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat menjadi rekomendasi dan dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk pelindungan sastra lisan yang tanggung jawabnya ada di tangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Lutfi Baihaqi SSMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Biasanya saya membawakan pantun karena ini hujan jadi hilang pantunnya. Yang terhormat, sama-sama yang kami hormati Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh pengawas SMA Bapak Suparlan, yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kabid GTK Bapak Misran, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA SMP se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, serta adik-adik anak-anakku sekalian yang penuh semangat ini. Selamat pagi. Pagi. Apa? Pagi, semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat. Ya, terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini adalah revitalisasi sastra lisan. Adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, adalah acara tahunan kami. Jadi Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan adalah unit pelaksana teknis dari Kemendikbud, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, setiap tahun menyelenggarakan revitalisasi sastra lisan. Nah, kita tahu bahwa sastra lisan di Provinsi Kalimantan Selatan kaya dengan sastra lisan. Mungkin adik-adik sudah tahu kalau Madihin, ya, Madihin sudah tahu. Kemudian ada Balamut, ada Mamanda, ada Bapandung, dan hari ini yang kita pentaskan ada Basair sama Balhoi. Itu ada Baca Papatian, ada juga Baaluyan dan sebagainya. Masih banyak itu yang belum kita revitalisasi. Dan alhamdulillah tahun ini kebetulan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami merevitalisasi Basair sama Balhoi. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang dari Dewan Kesenian Hulu Sungai Tengah yang melatih menghidupkan kembali sastra lisan ini. Ada tahapan yang kami lakukan dalam kurang lebih 6 bulan lah yang kami lakukan, mulai dari kami penelitian dulu. Artinya sastra lisan Balhoi ini daya vitalitasnya bagaimana. Nah, ternyata hasil penelitian kami, ternyata daya hidup dari Balhoi ini banyak terancam punah. Bisa kami kategorikan terancam punah. Ada beberapa kategori, misalnya sastra lisan itu aman atau mengalami kemunduran dan terancam punah atau bahkan punah. Kalau Balhoi kami nilai bahwa ini terancam punah, karena hasil survei kami tanya ke para pelajar, itu banyak yang tidak mengenal. Bahkan para peserta sendiri, itu mereka tidak mengenal Balhoi itu seperti apa. Karena itu kami langsung merevitalisasi, kami koordinasi dengan dinas kabupaten, kemudian dinas provinsi, akhirnya ditugasilah siswa-siswa. Harapan kami itu pertama, kita melestarikan sastra daerah itu sendiri. Kedua, mengenalkan kepada generasi muda bahwa ada sastra lisan yang harus kita jaga. Ketiga, kita ingin sastra lisan Balhoi sama Basair ini tidak hilang. Makanya harus diwariskan kepada generasi muda. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada 31 pewaris dari sastra Balhoi sama Basair ini yang telah melakukan kegiatan selama 3 bulan. Berlatih bukan hanya untuk pementasan hari ini saja, tapi untuk kedepannya. Jadi kami berharap Bapak Ibu, terutama kepala sekolah, Bapak Ibu guru, supaya setelah ini, kegiatan setelah pewarisan ini, mudah-mudahan ini terus berlanjut. Jadi nanti di pentas seni perpisahan atau penyambutan, jadi kami minta tolong Balhoi ini atau Basair ini masuk di dalam proses kegiatan pentas seni itu sendiri. Alhamdulillah kalau bisa masuk ke kurikulum, kemuatan lokal, dikenalkan, diajarkan dan sebagainya. Masih banyak sastra lisan Kalimantan Selatan kaya dengan sastra lisan yang belum kita revitalisasi. Mudah-mudahan 2 ini bisa kita revitalisasi
Kemudian akhirnya semua mengenal itu semacam apa itu sih Ba'ahoy itu. Nanti bisa dilihat sendiri, ini semacam tradisi lisan yang sejak tahun 70 sudah hilang gitu, sudah hilang, jadi kita bangkitkan kembali. Nah, seperti Bapandung, kalau tahun kemarin kami mengadakan sastra lisan, revitalisasi sastra lisan Bapandung di Banjarmasin, itu oleh senimannya yaitu almarhum Bapak Abdul Syukur, juga ditemani oleh narasumber yang masih muda. Ternyata narasumber yang masih muda itu adalah para peserta yang 5 tahun yang lalu itu kita latih, sekarang itu mereka menjadi pelatih. Kami berharap di sini juga gitu. Hari ini para peserta atau siswa-siswa yang sudah kita latih ini 5 tahun lagi bahkan 10 tahun lagi mereka lah yang jadi penerusnya. Kita berharap semacam itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ilham, Bapak Ansari, Bapak Sumarno, Ibu Erna, dan Ibu Rahmi yang telah selama 6 bulan mendampingi kami, mendampingi siswa-siswa sehingga kami bisa merevitalisasi dan anak-anak semua ini bisa melihat proses yang sudah kami lakukan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam kesempatan ini akan diwakili oleh pengawas SMA Bapak Haji Suparlan. Kami mohon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Bapak Haji Suparlan, kami persilakan. Ada ujian ini aku udah tidak apa-apa lagi banyak ini. Iya. Penting tempat tampil kalau kan lama. Iya, yang begini kan mesti diperhatikan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Tengah, Bapak Misran MPD, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Barabai selaku tuan rumah, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu Kepala SMA, SMP se-Kabupaten Hulu Tengah, yang saya banggakan seluruh siswa-siswi, anak-anak sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya bagi kita semuanya, sehingga pada hari yang sejuk ini disertai dengan rintik-rintik hujan, karena hujan adalah berkat. Kita bersyukur kita masih dipertemukan, masih bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan selawat kita aturkan keharibaan Rasulullah SAW beserta para sahabat, para keluarga, dan juga kepada para pengikut beliau, khususnya kita semuanya yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Pertama, mendapat tugas ini pun agak terkejut Bapak Kepala Balai Bahasa, karena sebenarnya kami masih ada kegiatan. Jadi mohon maaf, mohon izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya ingin hadir karena beliau juga termasuk orang yang suka dengan seni, ya, bahkan sempat berpandir-pandir ya tentang judul ini, ya. Tapi mohon izin, mohon maaf, beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, karena kami saat ini sedang sama-sama berkumpul dalam rangka
membicarakan tentang perencanaan berbasis data. Jadi beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak Kepala Balai Bahasa dan seluruh hadirin yang hadir di tempat ini. Kemudian kita menyambut gembira adanya festival ini. Tadi Bapak Kepala Bahasa sudah menyampaikan riwayatnya tadi dari awal sampai akhir. Dan juga kita cukup berbangga karena para narasumber ini juga nama-nama yang disebutkan tadi adalah tidak asing bagi kami, ya. Kawan-kawan semuanya dari HST ini kita bersyukur, dan yang sebenarnya agak sedikit mengorek nostalgia saya pribadi adalah kata Pak Ahoy ini, ya. Pak Ahoy ini dulu kita masih ingat ya, ada apa lagu, syair lagu yang Ahoy, Ahoy, begitu. Nah, itu kita mendengarkan tahun 87-88 waktu kami bertugas di Balangan, tepatnya di Paringin, ya. Dan waktu itu Pak, kalau ada Pak Ahoy ini biasanya acaranya itu setelah panen, ya. Tadi ada melihat gambar padi bujur setelah panen, dan biasanya setelah panen itu ada orang pengantinan. Mohon maaf ya, kalau dulu orang pengantinan itu biasanya sehabis panen. Oh, yang ini pengantinan tidak menunggu musim lagi. Ya. Nah, kalau dulu waktu awal-awal kita datang ke Kalimantan Selatan ini, orang pengantinan itu, mungkin anakku sekalian, itu waktunya tertentu. Ya, bahkan ada bulan-bulan yang dilarang, ya. Yang paling banyak adalah setelah panen. Kemudian selain pada acara pengantinan, Ba'au ini juga sering diadakan kalau ada pencarian dana. Ya. Misalnya Anda membangun sekolahan, mohon izin ya, dulu membangun sekolahan itu gotong royong, ya, dan tidak dicatat sukarela. Memasukkannya kapan? Ketika ada acara Pak Ahoy ini, Pak. Karena di Pak Ahoy ini kan ada, mohon izin kalau saya salah mohon dimaafkan, ada pantunnya. Nah, pantun itu isinya nasihat-nasihat, bahkan agak sedikit menyindir-nyindir supaya kita berpartisipasi dalam pembangunan sekolah maupun pembangunan langgar. Seperti itu, sehingga semacam memotivasi, semacam memancing orang untuk beramal waktu itu, seperti itu. Nah, kebetulan nih Bapak Kepala Balai Bahasa, kami di Dinas Pendidikan, baik di Provinsi Kalimantan Selatan, mungkin juga di Kabupaten Nusa Tenggara, saat ini sedang tahap awal-awal kita implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang antara lain adalah menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, ada beberapa dimensi situ. Salah satunya adalah tentang kearifan budaya. Nah, ini pas sekali, jadi kami menyambut gembira. Jadi mungkin tidak masuk ke dalam kurikulum Pak ya, tetapi masuk dalam P5 ya. Insya Allah nanti kami akan membicarakan, karena selama ini untuk yang pelaksanaan P5 itu ada kekurangan dari sekolah, yakni lembaga mana, siapa yang dibawa kerjasama ya. Kalau kebetulan di daerah itu misalnya tidak ada narasumbernya, tidak ada tokohnya yang menguasai suatu budaya kearifan lokal, ya kita kesulitan. Tapi dengan adanya festival ini kami jadi tahu bahwa ini diwadahi oleh Balai Bahasa. Nanti alhamdulillah. Jadi nanti mohon izin, mungkin nanti ada tindak lanjut dari sini, karena di dalam P5 itu kita bukan selesai proyek, selesai tidak, tapi ada tracernya, ada melihat jejaknya. Misalkan ya, Pak Ho ini dimasukkan dalam P5 misalnya, maka nanti apakah setelah P5 itu selesai ini berhenti? Tidak ya, ada tracernya lagi, apakah tetap dijalankan? Misalnya mohon izin, mohon maaf ya, kan sekarang ini kalau ada kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kalau ada kegiatan pengantin dan sebagainya, itu kan selalu ada kesenian. Nah, alangkah baiknya kalau kesenian yang ditampilkan saat pengantin itu kesenian yang di dalamnya bisa ada unsur-unsur pendidikan moral, unsur-unsur pendidikan agama. Nah,
di dalam syair-syair Pak Hawi ini, mohon maaf kalau saya salah, ya, itu nanti bisa dimasukkan di sana, ya, dengan diselip-selipkan di mana, sehingga nanti kesenian itu bukan sebagai sebuah tontonan, tapi yang akan datang bisa menjadi sebuah tuntunan. Itu yang kita harapkan. Mungkin seperti itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti kita, ini bukan pertemuan yang pertama, Bapak Tuti ya, tapi bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya, seperti lagu bukan gitu. Tapi ini kita harapkan pertemuan yang pertama, nanti akan ada tindak lanjut pertemuan berikutnya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi persaudaraan kerjasama antara kita nanti akan mudah-mudahan bisa diteruskan melalui sekolah ya. Kami mohon nanti juga bisa difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan hilafnya mohon dimaafkan, dan mohon izin atas izin Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Revitalisasi Sastra Lisan Ba'ahoy dan Basyair dengan ini kita buka. Semoga rahmat barokah Allah selalu pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena acara selanjutnya adalah penyematan samir kepada pewaris sastra lisan secara simbolis yang akan kami minta kepada Rizda Aprilia SMP Negeri 1 dan juga Raihan dari SMA Negeri 3. Kami mohon kepada Bapak Haji Suparlan dan juga Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk bisa berkenan menyematkan samir pewaris sastra lisan. Hadirin yang berbahagia, inilah kita akan menyaksikan penyematan secara simbolis pewaris sastra lisan Ba'ahoy dan Basyair di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mudah-mudahan dengan penyematan samir ini kita dapat melihat lahirnya generasi baru yang akan meneruskan sastra lisan Ba'ahoy dan Basyair dan mencegah dari kepunahan. Tepuk tangan untuk semuanya. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya adalah penyampaian tanda apresiasi kami dari Balai Bahasa kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan berupa kenang-kenangan yang akan kami sampaikan dari Kepala Balai kepada Bapak Haji Suparlan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan karena kami telah diberikan dukungan untuk melaksanakan revitalisasi sastra lisan Ba'ahoy dan Basyair di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
kami sampaikan terima kasih atas dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada Balai Bahasa untuk melakukan revitalisasi sastra lisan Ba'akui dan Basair. Bapak Haji Suparlan dan Bapak Misran kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Muhammad Lutfi Bayhaqi kami mohon untuk tetap bertahan di atas panggung karena acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan plakat atau tanda apresiasi dan terima kasih kami kepada narasumber kegiatan. Dalam kesempatan ini kami mohon Bapak Ansyari untuk mewakili narasumber untuk menerima kenang-kenangan dari Balai Bahasa. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian tanda terima kasih dari Balai Bahasa kepada pihak sekolah yang sudah mendukung kegiatan ini. Kami mohon Bapak Ibu perwakilan dari sekolah yang kami sebutkan untuk bisa menuju ke atas panggung. Yang pertama adalah perwakilan dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, SMA Negeri 7, dan SMA Negeri 8. Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah hadir dari SMA Negeri 1 sampai SMA Negeri 8, kami mohon untuk menuju ke atas panggung. Kemarin yang kita sampaikan ke Pak Kepala Dinas, karena itu kan belum resmi ya, kita mungkin kalau kita ya jangan jauh-jauh gitu ya. Jadi memang ada kan itu Pak ya, kalau itu swasta kan ya, dan ini apa ya, kamu kayaknya swasta agak ini Pak, di tahun ini daripada udah masih Pak, jadi ini itu dia nggak tahu yang sudah kita ngapain yang tadi kemarin yang di dunia berarti belum memahami ini tentang posisi swasta itu malah dianggap enggak itu kalau mau masuk bayangan sanjau the power kan bukan kekuatan bayangan bukan karena dia alasannya kesehatan sama dia punya terus pendidikan mulai dari TK sampai habis dia punya nah itu sebenarnya partisipasi masyarakat dan itu malah tuh kemerdekaan sudah merdeka sudah cuma itu bilang sebagai yang masuk power itu kekuatan bayangan jadi ini kita aja enggak jadi itu apa kesulitannya orang mengelola pendidikan cuman dia tidak paham tentang pendidikan paham pengamat itu banyak kayaknya banyak keluhannya terus sekarang sekolah-sekolah yang berbasis agama itu juga kan yang dipinggirkan dan ya itu tadi Pak ini kasihannya ini Pak kalau melihatlah ke depan itu kan formasi itu sekolah negeri kan nah jadi ke depannya kalau bukan tes lagi dia hanya semacam observasi dan observasinya adalah oleh pengawas oleh kepala sekolah dan biasanya kan kita agak jarang tidak luluskan kan ada kesempatan gitu nah kan itu kasihannya yang di bawah swasta ada kesempatan ketiga kaknya iya kan ada juga yang dua wacana bahwa penolakan pendidikan itu juga tujuan yang berkaitan justru itu yang ekonomi dan di situ bisa masuk
Ya kan itu kan KKN. Yes, nah. Ini rawan KKN ini sebenarnya. Yes, betul, Pak. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga guru pendamping perwakilan dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, SMP Negeri 5, SMP Negeri 6, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, SMP Negeri 17, dan SMP Negeri 22. Kami mohon Bapak Ibu untuk menuju ke atas panggung. Kami mohon untuk perkenan, kami akan menyampaikan kenang-kenangan dari Balai Bahasa. Itu ya, yang bahwa ketika observasi itu berjalan kemudian mana ambilnya itu nah. Ya, kata-kata bisa mengatakan subjektif. Kalau observasi itu. Tinggi. Istilahnya subjektif. Sebenarnya tes yang tertulis itu menghindarkan subjektivitas. Betul, Pak. Gini. Ya, makanya itu Pak yang ini. Jadi ada yang Ikatan Penyelenggara Pendidikan Indonesia. Itu kan kemarin juga ada menyampaikan semacam keluhan ya kalau itu. Cuma kita lihat ini kan kemarin ada di Banjarmasin itu Tempusko kemarin kan fokus 2. Jadi kalau mereka menjadi ketika yang protes itu yayasan Islam kelihatannya menjadi kan. Ya sekarang yayasan itu protes kalau kita lihat itu. Tempuskonya habis. Sudah. Jadi menurut saya, Masuk ya. ya, Masya Allah. tinggal Tempusko Banjarbaru yang masih. Banjarmasin habis. Itu yang kita ada resepnya itu namun ada perbaikan lah itu. Tapi masalah yang sistem ini yang ini kita oke. Masalah. Ini kan barang lama juga kayak itu. Kalau dulu kan tidak ada standarisasi semua sekolah gunakan. Sekarang kan sekolah kan dipantau terus siapa yang sudah login, siapa yang sampai ke topik, siapa yang sudah dapat sertifikat kan dipantau. Itu yang kelebihannya Pak lah. Itu kelebihannya. Nanti sekarang kita lihat dulu persentase yang sudah login berapa. Kita kemarin ada Pak, yang kita kan kosong itu, yang di monitoring itu, yang di PNM itu, karena kita punya 2 akun. Pak. Nanti dia menghubungi Pak Takdir, minta Pak Takdir. Kita ada Takdir yang di operator dinas provinsi, ya, Bacin itu sekalian. Ada latihan. Minta disinkronkan, diambil satu yang sudah terisi aja gitu. Ya yang dibuang aja lah. Iya. Saya terkejut ada ke kontrol yang mendapat terkejut isinya kosong. Inilah. Iya ya. Nah, ini. Ada sudah. Memang dulu itu bilangnya Pak, kita kosong karena ada 2 akun. Kayak apa solusinya? Nama yang PMM kan? Ini ya. Begini dengan seperti ini bisa di sini aja Pak. Mudahan dulu kan bisa yang dulu ini Pak kita memenuhi juga. Kalau kalau buat ke depan ini Pak nanti orang agak nih kayaknya ngabdi di swasta. Ya, nggak pernah hati. Iya Pak sempat kan kayaknya. Jadi ini alhamdulillah kemarin itu kan waktu itu gangguan Pak Toto kalau itu kan ada yang usahakan itu bahwa guru-guru di negeri tarik di Muhammadiyah itu kalau kepala sekolah negeri ditarik lumpuh. Iya. Saya tuh alhamdulillah buat Pak Toto semua pada menarik. Masih malah masih pas ditarik habis Pak kita. Padahal itu uang habis nggak diambil. Uang habis diambilnya. Iya. Tapi cuma dia ngelobby supaya jangan ditarik dulu. Ya Pak lah Pak. Kan SMA Muhammadiyah itu di Banjarmasin banyak yang orang negeri masih. Tapi ada kebijakan gitu, tarik dulu. Kemarin Pak Gusti kan untuk pengaman. Tapi juga harus kan kalau udah terbukti alhamdulillah. Open aja Pak lah. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan dari berbagai SMP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali menuju ke tempat duduk masing-masing. Untuk memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini diberikan kelancaran dan juga manfaat bagi kita semua, maka kita akan mengakhiri pembukaan pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Suryadi dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Agus Suryadi, kami persilakan. Mohon izin Bapak untuk memimpin doa. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan keberkahan, keridhaan dan kelancaran untuk acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wa najatan minan nar wa 'adzabal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian acara pembukaan Festival Revitalisasi Ba'akui dan Basyair di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hari ini Sabtu 24 September 2022. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu kegiatan ini hingga dapat terlaksana dengan baik. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir di tengah guyuran hujan deras pada pagi hari ini. Demi Indonesiaku, demi Kalimantan Selatan, demi Hulu Sungai Tengah, demi sastra lisan, kita tetap semangat sampai acara ini selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan kita lanjutkan dengan pementasan basyair dan ba'akui. Terlebih dahulu kami akan melakukan persiapan untuk pementasan tersebut. Kami persilakan Bapak Ibu yang telah menerima kudapan untuk menikmati kudapan dari kami. Terima kasih. Iya betul. Nah, tunggu. Saya halo. Jangan diam, saya halo. Ya, biar rame. Wow, lagi apa nih? Pintol. Nah, pintol, paman jagat. No. Apa izinin lagi jagat orang Supra. Saya halo, Pak. Nah, itu. Jangan sepi. Balai bahasa. Keren. Jangan sepi. Bentar dulu. Ya, gitu saya halo. Ya, mantap. Ayo, mana? Jangan diam. Saya halo tangannya. Dadah. Woi, jangan supan, woi. Lagi. Coba lihat video dulu. Dadah semua. Jangan diam. Oke, tuh. Semangat ya. Biarpun hujan ya. Semangat ya. Ya, selalu.